Halo kawan pajak, perkenalkan saya Abeng. Selamat datang di podcast Sasando Santai-Santai dengan Katong Dolo. Kali ini kita akan membahas nomor induk kependudukan yang berubah menjadi NPWP. Dan sekarang kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu penyuluh pajak dari KPP Pratama Kupang. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Abeng, kabar baik. Kak Abeng apa kabar? Luar biasa Kak. Nah Kak, bisa perkenalkan diri dulu biar kawan pajak bisa familiar dengan suara Kakak. Baik. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Nia. Nama lengkap saya Antonia Prayata Santos. Jadi kalau misalnya kawan pajak ke KPP Pratama Kupang, kalau ketemu saya, panggil saja saya Kak Nia, karena saya masih muda Kak Abeng. Oh ya, jadi tidak mau dipanggil ibu ya? Oh, jangan dulu ya, masih nona-nona soalnya. Oh gitu. Kalau orang sini bilang. Ya tahu kan ini kita lagi bicarakan isu yang sedang hangat, yaitu perubahan nomor induk kependudukan menjadi NPWP. Nah, itu kenapa sih pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut? Nah, kenapa sih pemerintah melakukan kebijakan ini? Pastinya untuk memudahkan masyarakatnya. Nah, untuk peraturan terkait NIK menjadi NPWP dan juga NPWP dengan format baru, kawan pajak bisa melihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Nah, di sini memang salah satu tujuannya adalah untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, Kak. Dan yang pastinya dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan juga terintegrasi. Nah, contohnya kayak kemarin, Kak, saya melayani salah satu wajib pajak. Nah, saya meminta nomor wajib pajaknya dan ternyata kita harus menunggu hampir 1 menit hanya untuk menunggu beliau mencari kartu NPWP-nya, Kak. Dan ternyata memang di dalam dompetnya itu memang terdapat banyak sekali kartu, Kak. Jadi memang di sini untuk memudahkan masyarakat kita, jadi cuma menggunakan satu nomor identitas saja. Seperti itu, Kak. Oh, lebih mudah, lebih efisien ya. Jadi dompetnya tidak penuh dengan kartu. Iya, diharapkan penuh dengan uang nih ya, Kak. Oh ya, biar buat bayar pajaknya. Iya, betul. Okay. Nah, kebijakan ini sudah mulai berlaku sejak kapan, Kak? Nah, untuk kebijakan terkait NIK menjadi NPWP ini sebenarnya kan sudah berlaku sejak 14 Juli 2022 kemarin, Kak. Jadi memang sebenarnya untuk sekarang itu kawan pajak sudah bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Nah, berbicara soal nomor induk kependudukan, pastinya semua warga negara Indonesia sudah mempunyai NIK ya sejak lahir dan sudah didaftarkan di kependudukan. Nah, itu bagaimana, Kak? Kalau semua orang punya NIK, apakah semua orang wajib membayar pajak? Nah, ini yang menjadi pemahaman keliru di masyarakat kita, Kak. Sebenarnya NIK menjadi NPWP itu bukan otomatis, jadi semua yang memiliki NIK itu harus membayar pajak, Kak. Jadi tetap mengikuti persyaratan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Ada 2 persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat kita, yakni yang pertama adalah syarat subjektif, di mana orang pribadi itu lahir, tinggal dan berniat tinggal di Indonesia untuk selama-lamanya, berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua ada syarat objektif, di mana penghasilan kawan pajak itu sudah harus di atas penghasilan tidak kena pajak, Abeng. Contohnya kayak kita berdua kan tidak kawin dengan nol tanggungan ya, Kak ya. Jadi untuk penghasilan tidak kena pajak kita setiap tahun itu adalah 54 juta dan per bulannya adalah 4,5 juta rupiah. Seperti itu, Kak. Nah, kawan pajak, berarti tidak semua yang mempunyai NIK wajib untuk membayar pajak karena harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, Kak Nia, apakah kita bisa langsung menggunakan nomor induk kependudukan sebagai NPWP atau ada proses yang lain? Baik, Abeng. Untuk menjadikan NIK sebagai NPWP, kawan pajak perlu melakukan pemutakhiran data yang pastinya bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, bisa datang langsung ke KPP terdaftar. Yang kedua, bisa melalui kering pajak. Dan yang ketiga adalah bisa melalui djponline.pajak.go.id. Yang penting sudah punya akunnya, Kak. Seperti itu. Nah, kawan pajak, ada 3 cara untuk melakukan pemutakhiran data. Saya tertarik dengan cara yang ketiga, yaitu melalui DJP online. Karena seperti yang kita tahu, DJP online bisa diakses kapan saja dan di mana saja, real time, 24 jam. Nah, kalau begitu bagaimana caranya untuk melakukan pemutakhiran data lewat DJP online? Nah, kawan pajak, untuk melakukan pemutakhiran data DJP online pastinya yang pertama harus punya akun dulu ya, Kak ya. Jadi kalau belum punya akun, silakan didaftarkan dulu akunnya. Nah, setelah itu silakan login, lalu masuk pada menu profil.
Di situ ada submenu data utama. Silakan masukkan NIK, nama lengkap, tempat lahir, dan juga tanggal lahir sesuai dengan KTP terbaru, Kak. Nah, setelah itu silakan cek validasi data. Apabila sudah valid, akan otomatis di sistem. Nah, setelah itu kawan pajak silakan klik ubah profil. Selain ada data utama, kawan pajak juga bisa mengubah nomor HP dan juga email. Kenapa wajib mengubah dengan data terkini, Kak? Karena misalnya nomor HP, Kak, nanti ada informasi terbaru terkait perpajakan ataupun terkait dengan kelas pajak, jadi kami bisa langsung menghubungi lewat nomor yang terdaftar, Kak. Seperti itu. Nah, setelah itu otomatis akan sinkron dengan DJP online dan kawan pajak sudah bisa login menggunakan NIK kawan pajak semua. Seperti itu, Kak. Ya, berarti sangat mudah ya kawan pajak untuk melakukan pemutakhiran data lewat DJP online. Lalu bagaimana jika wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data sampai dengan batas waktunya, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Nah, Kak, untuk pemutakhiran data kan batasnya di 31 Desember 2023. Nah, apabila wajib pajak tidak bisa atau tidak melakukan pemutakhiran data sampai dengan tanggal tersebut, maka wajib pajak tidak akan bisa mengakses layanan perpajakan, Kak. Misalnya mau mengajukan SKB, pemindah bukuan, dan juga layanan perpajakan yang lainnya. Jadi, kawan pajak diharapkan mulai dari sekarang silakan melakukan pemutakhiran data. Kan sudah bisa online, Kak. Oh iya. Nah, kawan pajak sudah bisa melakukan pemutakhiran data sekarang lewat DJP online. Kita sudah membahas terkait NIK yang berubah menjadi NPWP. Nah, Kak, bagaimana dengan NPWP yang digunakan oleh badan usaha atau perusahaan atau instansi pemerintah dan juga warga negara asing? Mereka kan tidak punya nomor induk kependudukan. Betul, Kak. Ini pertanyaan yang bagus ya, Kak. Untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah dan juga warga negara asing itu, Kak, nanti akan ditambahkan angka 0 di depan NPWP format lama. Misalnya nih, Kak, format lama NPWP kan 15 digit. 12 123 123 1922000. Silakan tambahkan angka 0 di depannya menjadi 012 123 123 1922000. Nah, itu untuk wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan juga wajib pajak warga negara asing. Dan untuk wajib pajak cabang, itu akan diterbitkan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan, Kak. Baik, kawan pajak, seperti yang kita ketahui, format NPWP sekarang itu ada 15 digit, dan setelah perubahan, itu akan menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Dan juga untuk NPWP cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah pembahasan dengan Kania tadi, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Kak? Nah, kawan pajak, tadi kan kita sudah menjelaskan terkait NIK menjadi NPWP dan juga format baru NPWP menjadi 16 digit. Nah, jadi KB untuk kawan pajak semuanya, kami himbau agar melakukan pemutakhiran data sekarang. Karena apa, Kak? Karena lebih awal, lebih nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, kawan pajak bisa mengunjungi Instagram kami di @pajakkupang, Facebook KPP Pratama Kupang, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube KPP Pratama Kupang. Baik, terima kasih Kania untuk informasinya hari ini. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast Sasando. Nantikan podcast kami selanjutnya hanya di podcast Sasando. Santai-santai dengan tong dolo. Di belakang tepuk tangan.